Jumpa lagi di KMHD Mengkaji, karena kami adalah mata, telinga, dan hati organisasi. Bersama saya Teddy, mari kita mulai. Oke, di episode sebelumnya, KMHD Mengkaji sudah sempat membahas soal cinta terhalang nyentane. Dan nyatanya sosok perempuan yang sudah sempat dibahas oleh narasumber kita sebelumnya itu tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur. Sehingga bahkan sampai meninggal pun membutuhkan masih tuntunan dari leluhurnya. Nah, kita akan membahas soal perempuan Hindu, di mana perempuan Hindu itu identik dengan urusan-urusan domestik. Urusan-urusan domestik dan sangat jauh dari yang namanya urusan-urusan publik, kebijakan-kebijakan. Bahkan yang untuk menjadi pemimpin pun mungkin jarang, meskipun belakangan ini sudah banyak. Dan apalagi kalau kita bicara soal perempuan Hindu dalam sebuah keluarga, maka haknya jelas beda nih dengan anak laki-laki Hindu. Nah, untuk membahas, untuk menjawab pertanyaan dan keresahan ini, kita telah menghadirkan narasumber yang juga sempat ngobrolin cinta terhalang nyentane. Ini dia Aji Dewa Suranyana. Om Swastiastu, Aji. Om Swastiastu tadi. Semoga tidak bosan-bosan. Karena kita masih membutuhkan ini. Asupan-asupan informasi, asupan-asupan pengetahuan dari Aji. Tadi saya sudah kasih pengantar soal perempuan Hindu. Hindu, bagaimana positioningnya dalam agama. Nah, ini kan sebenarnya anak laki-laki, anak perempuan itu sama. Tapi sebelum itu, Ji, apa benar, Ji, orang tua dalam Hindu rata-rata tuh sangat menginginkan anak laki-laki ketimbang perempuan? Iya, itu sebetulnya bukan hanya umat Hindu saja ya. Hampir semua lah manusia di dunia ini cenderung seperti itu. Ya, kita lihat orang Chinese juga seperti itu. India pun juga, ya Bali pun juga, Jawa pun juga. Memang mereka lebih memilih seperti kalau bisa. Nah, tapi kalau kita bicara posisi, ya positioningnya perempuan Hindu, ya kita batasi. Tidak bicara perempuan Hindu di Bali, perempuan Hindu ini tidak. Tapi perempuan Hindu yang berdasarkan sastranya, agama Hindunya sendiri. Ya. Yang pertama sebetulnya Atharwaveda. Saya menggunakan beberapa referensi ya. Dan saya tidak banyak menggunakan referensi lokal. Nah, Atharwaveda memberikan gambaran ya bahwa citranya Siwa di sebelah kanan adalah laki-laki, di sebelah kiri perempuan. Artinya apa? Kesetaraan. Ya, tadi mengatakan bahwa masalah profesi misalnya, publik, sebetulnya sama. Jadi laki pun perempuan sama. Ya kecuali fisiknya diadu beda. Tapi untuk posisi-posisi di publik, menjadi pemimpin, itu sama. Kalau kita mengacu kepada Atharwa, sama. Citra sendiri menggambarkan dirinya kanan laki-laki, kiri perempuan. Sama. Kemudian yang kedua, ya Niti Sastra. Ya, pustaka Niti Sastra itu juga menggambarkan bahwa seorang wanita itu, ya siapapun itu, wanita manapun itu, perempuan manapun itu harus diperlakukan seperti seorang ibu. Jadi semua perempuan itu ibu. Saya sendiri mencoba untuk itu. Bahkan istri saya pun juga saya anggap sebagai ibu saya. Artinya apa? Kalau semua perempuan ibu, kita punya kewajiban untuk melayani. Ya tentu pelayanannya bermacam-macam seperti itu. Nah itu di sastra. Kemudian yang ketiga, referensi saya adalah Manawa Dharma Sastra. Di sana dikatakan bahwa seorang wanita diciptakan untuk menjadi seorang ibu. Ibu untuk anak-anaknya. Dan seorang ibu itu perannya tidak hanya melahirkan. Dia juga merawat, membesarkan, mendidik, mengarahkan. Nah ini, jadi hampir seluruh pendidikan untuk menjadikan anak itu betul-betul unggul, ya ibu lah yang berperan. Nah ini kata Manawa Dharma Sastra. Artinya apa? Kita
wajib memberikan peluang kepada kaum ibu untuk melakukan perannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikut Brahma Sutra juga mengatakan itu. Jadikanlah wanita itu sebagai ibu. Artinya apa? Kita harus menjaga jarak. Ya, artinya ibu itu harus kita perlakukan seperti layaknya seorang ibu sehingga dia mampu mengeluarkan semua energinya untuk menjadikan anaknya unggul. Nah, ini kan luar biasa, ya. Nah, ini jadi referensinya banyak sebetulnya. Belum lagi referensi-referensi lokal bahwa wanita itu harus mendapat perlakuan istimewa. Ya, artinya apa? Karena memang sangat dibutuhkan. Maka kalau sekarang ada orang yang komplain, wah, nggak bisa kita itu sungkem kepada seorang ibu. Itu berarti menyembah manusia. Itu salah besar. Bayangkan, apakah bapak mampu melakukan peran seorang ibu atau seorang wanita sejak melahirkan? Kan nggak mungkin. Dia melahirkan dengan taruhan nyawanya, kemudian dia dia merawat dari bayi, kemudian dia membesarkan, kemudian dia harus berpikir tentang sekolahnya, ya. Kemudian dia harus menjadikan anak ini unggul. Nah, ini seorang bapak nggak akan mampu melakukan ini. Jadi inilah sebetulnya peran yang memposisikan wanita atau perempuan dalam konsep Hindu sebagai sebuah figur atau seorang figur yang memang beda, sangat beda. Ya, belum lagi misalnya masalah-masalah lain, urusan rumah tangga. Sementara dia tidak bisa meninggalkan misalnya zaman sekarang profesinya, nggak bisa. Jadi semakin banyak peran seorang perempuan itu yang terus terang saja menurut saya tidak mampu dilakukan oleh seorang laki-laki. Jadi bagaimana kita memposisikan mereka, wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini, ya banyak sastra yang mendukung. Ya, Atharva Weda, Manawa Dharma Sastra, Niti Sastra, Brahma Sutra, belum lagi Santi Parwa, bahwa di sebuah negara ketika perempuan diabaikan maka negara itu akan hancur. Belum lagi yang lain, misalnya dikatakan bahwa upacara tanpa melibatkan perempuan maka para dewa akan kecewa. Nah, ini sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Cuma saja dalam kehidupan sehari-hari mungkin terjadi yang tidak sesuai dengan sumber-sumber tadi, seperti itu. Oke, tadi sebenarnya lebih dari cukup sebenarnya, Ji. Ketika Ji sudah menyebutkan dasar-dasarnya kayak kitab-kitab atau sastra-sastra yang menyebutkan bahwa peran perempuan ini nggak bisa dianggap remeh. Nggak bisa dianggap remeh. Atharva Weda, Niti Sastra, Brahma Sutra, ya Manawa Dharma Sastra, ya itu seperti sampai itu. Santi Parwa. Santi Parwa. Tapi kan oke lah bahwa memang kesusastraan bicara demikian, bahwa dalam Hindu pun, kitab Hindu pun sudah bicara soal kesetaraan gender. Betul. Tapi ini dalam prakteknya sih, dalam prakteknya, nah, makanya seringkali hak-hak laki-laki itu dibedakan dengan perempuan. Sebetulnya ini kan tidak terkait dengan masalah agama, tetapi masalah konsep yang digunakan dalam kehidupan sesuai dengan perjalanan sejarah. Misalnya di Bali ini kan konsepnya purusa, yang diartikan sebagai laki-laki. Padahal purusa itu bukan laki-laki artinya. Itu konsep Samkhya sebetulnya. Jadi ada purusa, ada pradana. Tapi kalau kita mau bicara laki-laki perempuan, itu laki-laki dalam Upanishad itu Viraj. Viraj itu laki-laki. Inilah yang kemudian menjadikan sperma itu sebagai ciri khas kelelakian. Kemudian untuk perempuan itu Brihad Aranyaka, menjadikan itu sebagai ciri khas sel telur. Ya, nah ini. Jadi sebetulnya selama ini ya karena kita tetap menggunakan konsep purusa seorang laki-laki, artinya yang diutamakan laki-laki, sehingga dianggap hanya laki-laki lah yang mampu mengantarkan orang tuanya ke surga. Seperti itu. Tapi kan, apakah seperti itu? Belum tentu. Karena nyatanya perempuan lebih banyak malah berbuat untuk orang tuanya. Hanya saja terjadi diskriminasi di sini. Seperti itu. Jadi banyak hak-hak perempuan itu dihilangkan. Walaupun masyarakat misalnya di Bali sudah berusaha membuat semacam fatwa, Bisamo desa adat, ya, mengatakan bahwa sepertiga dari hasil karya orang tuanya berhak untuk anak perempuan. Ya, tapi dinamika dalam masyarakat seringkali
tidak bisa seperti itu. Ya, nah ini sebetulnya yang harus pelan-pelan diluruskan. Artinya apa? Dalam kenyataan seorang wanita yang kemudian kawin keluar, meninggalkan keluarganya, dianggap memutuskan hubungan dengan leluhurnya. Nah, ini yang sebetulnya fatal. Karena kenyataan tidak bisa. Semua perkawinan ini membuat pasangan keluarga ini menjadi punya kewajiban dua sisi. Nenggen kalau di Bali bilang. Yang perempuan tetap punya kewajiban rohani terhadap leluhurnya. Selain itu dia punya kewajiban terhadap leluhur suaminya. Tetapi yang suami juga tetap dia punya kewajiban kepada leluhur sendiri. Dan dia punya kewajiban terhadap leluhur istrinya. Ini nenggen. Ini kesetaraan. Inilah gambaran kesetaraan sebetulnya dari yang ada dalam sastra, dalam Atharvaveda. Ya itu dia. Dan di Bali sebenarnya ada istilah menjauman. Jadi beberapa hari setelah pernikahan, yang laki-laki datang ke keluarga perempuan, nunas tirta di rong telunya perempuan, kemudian tirtanya dibawa ke keluarga laki-laki, dia percikkan kesetaraan, kebersamaan. Ini terjadi, namanya menjauman. Ya, sebetulnya jelas sekali bahwa baik secara teori maupun secara praktek di Bali wanita dan pria itu setara. Sebetulnya seperti itu, tetapi perjalanan sejarah menyebabkan berubah dan berubah. Ada penekanannya, sebetulnya. Nah, mungkin setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa paham lah, bisa tahu dan bisa memberikan edukasi ini kepada orang lain lah, menyebarluaskan informasi yang baik ini. Dan hari ini bahwa kita kan nggak lepas dari teknologi juga, bahwa mindset orang sudah berbeda, bahkan generasi Y, generasi Z juga sudah punya pemikiran yang mungkin lebih maju ketimbang generasi sebelumnya. Yang bahkan nggak bisa, ini anak saya ini kenapa ya? Kenapa nggak ngikutin bla 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 sebagainya? Karena kan hari ini baik itu laki-laki ataupun perempuan sama dan semua mengejar prestasi akademik, mereka mengejar prestasi dalam pekerjaannya, dan semua tentang duniawi. Nah, kira-kira apakah itu masih relevan? Maksudnya bukan relevan ya? Apakah ini menyalahi atau gimana? Maksudnya bahwa misalnya saya ada anak perempuan lah, anak perempuan yang lebih mendapatkan akademiknya lah atau ketimbang dengan kewajibannya dia soal tradisi agama dan sebagainya. Justru itu yang tepat, khususnya pada zaman sekarang ini, anak-anak perempuan harus diberikan bekal, kalau perlu lebih daripada anak laki-laki. Karena apa? Mereka akan nanti, katakanlah fight di luar keluarganya, mereka akan berjuang di luar keluarganya. Ya, jadi saya sarankan anak perempuan jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah, tetapi tetap berjuang bahwa anak perempuan maupun anak laki-laki sama. Masalah edukasi misalnya, anak perempuan nggak jadi masalah. Kalau toh dia lebih bagus misalnya, lebih tinggi misalnya, peluangnya lebih besar, dia nggak jadi masalah. Karena dia nanti punya peran ganda. Selain sebagai ibu rumah tangga, bagaimanapun juga, dia punya profesi, dia punya lapangan untuk berjuang, untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi tetap, saya sarankan, anak perempuan jangan pernah mengalah. Harus berjuang. Dan orang tua pun juga begitu. Jangan pernah menganggap anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Sama. Karena itu anak perempuan ataupun anak laki-laki gennya merupakan perpaduan dari suami dan istri. Ya, ini nggak bisa, ini DNA-nya dari dua pihak. Bagaimana kita bisa membeda-bedakan? Ya. Dan ingat, yang namanya anak perempuan, ya, inkarnasinya belum tentu perempuan. Bisa laki-laki. Dan anak perempuan punya misi yang tidak berbeda dengan anak laki-laki. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa anak laki-laki lah yang hanya mampu mengantarkan orang tuanya ke surga. Tidak. Sepanjang pengetahuan saya justru lebih banyak anak perempuan yang mampu mengantarkan itu. Sepanjang pengetahuan saya, ya, anak perempuan. Karena mereka punya nilai ketulusan itu lebih tinggi. Nah ini. Dan mereka rata-rata tidak pernah punya kepentingan. Asal untuk orang tuanya mereka lakukan apapun itu. Jadi sekali lagi,
anak perempuan, jangan pernah mengalah. Lakukan apa yang menjadi hak kalian sebagai anak-anak perempuan. Seperti itu. Apalagi di zaman modern hari ini. Iya. Tantangannya besar sekali dan semestinya memang seperti yang Aji katakan memang pendidikan, edukasi anak perempuan semestinya bahkan harusnya lebih tinggi dibanding laki-laki karena tantangannya beda karena ketika dia sudah berumah tangga dia kembali bersosialisasi dengan keluarga barunya. Kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki kan memang ya udah lingkungannya segitu-segitu aja. Kecuali memang di profesinya berbeda. Dan perempuan juga ada profesi yang ditanggung bahkan ada. Dan perempuan itu keunggulannya multitasking. Bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Kalau misalnya laki-laki, kalau saya sih pribadi paling mentok 2 atau 3. Kalau misalnya perempuan itu banyak sekali. Dan ada satu hal sebetulnya, kalau anak mengalami masalah yang bisa menyelesaikan itu secara rohani bukan ayah, tetapi ibunya. Banyak sekali kasus seperti ini. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah sang ibu alias perempuan. Seperti itu. Dan hari ini sebenarnya KMHDI itu pimpinan-pimpinannya, ketua-ketuanya, bahkan presidiumnya sendiri perempuan. Jadi mungkin 30-40%. Pemimpin-pemimpin di KMHDI ini adalah perempuan. Ini adalah sebuah kemajuan mungkin dia. Jelas. Kesetaraan gender sudah ada. Bahkan untuk bicara kepentingan publik dalam hal ini KMHDI itu perempuan sudah banyak ikut andil di dalamnya. Nah, kasih pesan kalau bisa Aji memberikan pesan kepada perempuan-perempuan KMHDI. Untuk kaum perempuan di KMHDI ini ya, jangan pernah ragu untuk merasa sama dan sama-sama memberikan kontribusi yang sama seperti para anggota KMHDI yang laki-laki. Sama, laki-laki dan perempuan. Saya harapkan KMHDI akan semakin berkembang dan semakin banyak tokoh-tokoh KMHDI ini perempuan. Saya kira demikian. Terima kasih Ji. Nah, itu tadi pesan dari dalam tanda kutip senior kita lah ya, bahwa kalau bisa nih pemimpinnya lebih banyak perempuan lah. Jangan laki-laki aja kan kita bosan juga kan. Terima kasih Haji atas pengetahuan, informasinya juga dan juga mau bersedia untuk diajak berdiskusi. Sama-sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, yang dewasa, dan buat teman-teman yang menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan jika teman-teman ada ide, ada topik yang mau dibahas atau ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KMHDI Pusat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Satyam Eva Jayati. Jaya.